Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 25. Sepeninggal Putut Sri Gunting, maka Buntal pun segera mempersiapkan diri. Mengumpulkan pakaian yang ada padanya. Membersihkan senjatanya dan menyiapkan dirinya untuk menghadapi persoalan yang agaknya akan menjadi sangat menarik baginya. Kiai Danatirta yang mengerti, apakah yang akan dihadapi oleh Buntal kemudian, memberikan berbagai macam pesan. Dan lebih dari itu, maka ketika matahari telah terbenam di ujung barat, maka Kiai Danatirta pun memanggil Buntal di sanggarnya bersama Arum. "Buntal," berkata Kiai Danatirta, "apakah kau sadari, apakah yang akan kau tempuh kelak jika kau sudah berada di padepokan Kiai Sarpasrana?" Buntal mengangguk lemah. Jawabnya, "Ya ayah. Aku mencoba untuk membayangkan perjuangan yang akan dilakukan oleh Kiai Sarpasrana. Perjuangan yang keras dan akan memakan waktu yang lama." Buntal. "Menurut kesan yang aku tangkap pada pembicaraan kita dengan Putut Sri Gunting, agaknya kita memang akan segera mulai. Agaknya Pangeran Mangkubumi sudah tidak dapat menahan diri lagi." "Apakah yang akan terjadi kemudian adalah perang yang dahsyat ayah?" bertanya Arum. Kiai Danatirta menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Mungkin sekali Arum. Yang akan terjadi adalah perang. Perang melawan Kumpeni. Tetapi bagaimanakah kedudukan Kanjeng Susuhunan kemudian ayah?" "Kedudukan Kanjeng Susuhunan memang sulit. Tetapi agaknya Kumpeni mempunyai pengaruh yang semakin besar, di samping beberapa bangsawan yang saling mengiri dan dengki. Itu adalah sumber kemenangan Kumpeni. Sebenarnya kesalahan terbesar terletak pada kita sendiri, jika kita dapat dibenturkan melawan kita sendiri. Jika tetangga kita berhasil mengadu dua orang saudara kandung berebut warisan, maka yang paling bersalah adalah kedua saudara kandung itu sendiri. Barulah kemudian kita mengutuk tetangganya yang berusaha mengadu kedua orang saudara kandung itu. Jika kita selalu menyalahkan orang lain tanpa mengetahui kesalahan sendiri, maka kesalahan yang serupa itu akan selalu berulang. Dan korban yang paling parah adalah kita sendiri, siapapun yang akan menang dan siapapun yang akan kalah. Dan pihak yang tidak terkalahkan siapapun yang menang, adalah Kumpeni. Tetapi jika terjadi perang, dan Kanjeng Susuhunan ternyata berdiri bersama dengan Kumpeni, apakah dengan demikian mereka yang berdiri berseberangan tidak dapat disebut memberontak terhadap kekuasaan raja? Apalagi jika benar Pangeran Mangkubumi akan mengangkat senjata, maka ia akan melawan rajanya dan saudara tua yang harus dihormatinya. Bukankah dengan demikian, orang-orang yang tidak senang terhadap sikap itu akan mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi telah melepaskan kesetiaan yang harus dimiliki oleh setiap bangsawan apapun yang terjadi? Mereka harus setia kepada Kanjeng Susuhunan sebagai pemegang kekuasaan tunggal dan mereka harus setia kepada Surakarta." "Kau benar Arum. Dan yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi adalah kesetiaan yang tidak terbatas itu. Pangeran Mangkubumi tidak ingin melihat Surakarta semakin lama semakin tenggelam. Kerajaan asing yang kini semakin mencengkam kekuasaan kerajaan Surakarta ini harus disingkirkan. Sedangkan bagi Pangeran Mangkubumi, kekuasaan atas Surakarta satu-satunya terletak pada Kanjeng Susuhunan, sehingga jika ia berjuang, maka ia ingin memulihkan kekuasaan Kanjeng Susuhunan. Lepas dari perkembangan selanjutnya, jika Kanjeng Susuhunan benar-benar menjadi khilaf." Arum mengangguk-angguk. Ia melihat meskipun samar-samar, bahwa Pangeran Mangkubumi memang tidak dapat memilih jalan lain. Dalam pada itu, Buntal pun mengangguk-angguk mendengar pembicaraan itu. Ia agaknya telah memahami apa yang harus dilakukannya. Ia akan berada di dalam sebuah barisan yang akan berada di medan yang keras melawan pasukan Kumpeni dan bahkan mungkin pasukan Surakarta sendiri yang telah disesatkan oleh beberapa orang pemimpinnya yang kehilangan pegangan pengabdiannya kepada Surakarta. Sekilas terlintas kenangannya atas Raden Juwiring yang telah sekian lamanya tidak pernah datang ke padepokan itu. Jika ia kemudian menjadi murid ayahandanya, Pangeran Ranakusuma, yang menjadi salah seorang senapati pasukan Surakarta yang terpandang dan hubungannya dengan orang-orang kulit putih terlampau dekat, maka apakah yang kira-kira akan dilakukan di dalam pergolakan yang akan terjadi itu? Selagi Buntal merenungi saudara seperguruannya itu, maka Kiai Danatirta pun berkata, "Buntal, kau masih mempunyai kesempatan 1-2 hari di padepokan ini. Aku bermaksud di dalam waktu yang sangat singkat ini, mencoba untuk menyempurnakan bekalmu. Tentu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna di dalam segala hal.
Namun kita dapat berusaha mendekatinya, meskipun kita sadar bahwa kita tidak akan dapat mencapainya. Buntal memandang gurunya sejenak, namun kemudian ia pun menundukkan kepalanya. Nah, bersiaplah. Aku ingin memberikan puncak ilmu padepokan Jati Aking. Mungkin masih jauh dari tingkatan ilmu para bangsawan, termasuk Pangeran Ranakusuma. Tetapi daripada kau masih belum memilikinya, maka kau akan semakin jauh ketinggalan. Apalagi bagimu memang sudah saatnya untuk mewarisi segenap ilmu yang ada padaku sampai tuntas. Kemudian terserahlah kepadamu, apakah kau akan mampu mengembangkannya. Dasar ilmu yang aku peroleh pada saat aku berikan. Selanjutnya aku berusaha mengembangkannya sendiri, sampai pada bentuk yang kau lihat sekarang ini. Buntal masih menundukkan wajahnya. Tetapi ia menyahut, terima kasih guru. Aku akan mengucapkan beribu terima kasih. Mungkin aku akan terlempar ke medan, dan harus berhadapan dengan prajurit Surakarta yang tangguh atau dengan kumpeni yang memiliki jenis ilmunya tersendiri. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan padepokan Jati Aking, dan tidak mengecewakan padepokan Kiai Sarpasrana yang mempercayai aku untuk ikut di dalam barisannya. Baiklah Buntal. Tetapi karena di sini aku mempunyai 2 orang murid, maka agar aku bertindak adil, maka kedua muridku itu akan menerima haknya masing-masing. Dan keduanya tidak berbeda. Meskipun yang seorang adalah seorang laki-laki dan yang lain seorang perempuan. Arum terkejut mendengar keterangan ayahnya itu, sehingga ia bergeser setapak maju. Hampir di luar sadarnya ia berkata, jadi ayah memperkenankan aku untuk bersama-sama menerima puncak ilmu padepokan Jati Aking. Ya Arum. Tetapi selanjutnya kau harus bersikap sebagai seorang gadis yang dewasa penuh. Bukan saja di dalam sikap dan kodratmu sebagai gadis, tetapi sebagai seorang yang telah dewasa memiliki puncak ilmu dari Jati Aking. Wajah Arum bersinar sesaat. Katanya, terima kasih ayah, marilah. Agar kita masih mempunyai waktu yang cukup. Aku memerlukan 2 malam untuk memberikan puncak ilmuku kepada kalian. Demikianlah maka Buntal dan Arum pun segera mempersiapkan dirinya. Membenahi pakaiannya dan mengatur segenap kelengkapan tubuh dan jiwanya untuk menerima puncak ilmu Jati Aking. Sejenak mereka memusatkan segenap pikiran dan perasaan untuk memulainya dengan suatu latihan yang khusus, sehingga memerlukan keadaan yang khusus pula. Ketika semuanya sudah tersedia, kesiagaan jasmani dan rohani, maka Kiai Danatirta pun mulai melakukan gerakan-gerakan yang mempersiapkan kedua muridnya untuk sampai pada puncak ilmunya. Di luar bilik malam menjadi semakin kelam. Langit yang luas bagaikan hamparan wajah yang hitam kelam. Awan basah yang tebal tergantung dari ujung sampai ke ujung cakrawala. Yang terdengar di dalam bangsa latihan itu hanyalah desah nafas. Justru loncatan-loncatan kaki yang ringan, seakan-akan tidak menimbulkan suara sama sekali oleh kecepatan gerak yang hampir sempurna. Semakin lama semakin cepat. Dan mengalirlah unsur-unsur gerak yang tertinggi dari ilmu padepokan Jati Aking. Namun sejenak kemudian suara desah nafas dan kadang-kadang sentuhan ujung kaki itu lenyap ditimpa deru hujan yang turun dengan lebatnya seperti dituangkan dari langit. Dedaunan yang tertidur nyenyak bagaikan diguncang oleh titik-titik air yang tertumpah menimpanya. Tetapi yang berada di dalam sanggar, sama sekali tidak menghiraukannya. Juga tidak menghiraukan titik-titik air hujan yang menyusup lewat atap yang kurang rapat. Perhatian mereka sedang terpusat pada tata gerak puncak dari ilmu padepokan Jati Aking. Demikianlah mereka terbenam di dalam suatu pemusatan pikiran pada puncak ilmu itu. Ketika lewat tengah malam hujan mereda, dan kemudian tinggal titik-titik yang lembut saja yang menyentuh genangan angan air di halaman, maka mereka bertiga masih saja berada di dalam sanggar itu. Namun akhirnya mereka berhenti pula setelah keringat mereka bagaikan terperas dari segenap tubuh. Betapa lelahnya ketiganya. Terutama Arum. Bagaimanapun juga, secara kodrati, kemampuan jasmaniahnya tidak dapat disamakan dengan Buntal. Karena itulah maka Kiai Danatirta tidak memaksakannya untuk menuntaskan ilmu itu hanya dalam 1 malam saja. Di hari berikutnya, rasa-rasanya tubuh Arum menjadi sangat letih. Namun ia tidak memaksa diri untuk tetap berada di dalam biliknya. Meskipun tidak selincah seperti di hari-hari lain, namun Arum pergi juga ke dapur menyiapkan makan yang akan dibawanya ke sawah. Karena Buntal pun seperti biasanya pergi juga untuk mengairi sawah.
Ketika kemudian hari menjadi gelap, dan Buntal sudah membersihkan diri, makan malam dan beristirahat sejenak, mulailah mereka bertiga mengurung diri di dalam sanggar. Dan seperti malam sebelumnya, mereka menempa diri untuk menyadap puncak ilmu yang dimiliki oleh Kiai Danatirta. Seperti yang diduga oleh Kiai Danatirta, ternyata murid-muridnya mampu menerima ilmu itu. Meskipun ternyata bagi Arum terasa betapa letih dan lelahnya. Namun ia telah berusaha sekuat-kuatnya sampai pada unsur gerak yang terakhir yang harus dilakukannya dilambari dengan segenap ungkapan watak dan sifatnya. Perlahan-lahan setiap gerakan telah meningkatkan lambaran ilmu itu, sehingga akhirnya sampai pada puncaknya yang paling dahsyat. Sebuah gerakan yang terakhir, telah melontarkan mereka ke dalam suatu keadaan yang semula samar, tetapi semakin lama semakin jelas dalam bentuk arah isinya. Terasa pada kedua anak-anak muda itu, sesuatu menggelepar di dalam dadanya. Dan nafas mereka pun bagaikan tersumbat. Namun mereka sudah sampai pada taraf terakhir, sehingga mereka memaksa duri untuk melepaskan tata gerak yang terakhir, sebuah lontaran kekuatan yang dahsyat. Berbaring dengan lontaran kekuatan yang dahsyat itu, terasa tubuh mereka bagaikan kehilangan keseimbangan. Rasa-rasanya mereka tidak lagi berpijak di bumi. Sejenak mereka terhuyung. Sedang mereka masih belum berhasil menghembuskan nafas dengan wajar. Buntal memejamkan matanya. Ia masih dapat menghentakkan dirinya dengan sisa tenaganya. Dan kemudian dengan susah payah menghirup nafas betapapun sendatnya. Sambil bersandar pada dinding bangsal, Buntal perlahan-lahan mencoba untuk menguasai keadaan tubuhnya dengan tenaga yang masih ada padanya. Sekali, dua kali, Buntal menarik nafas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan, nafasnya bagaikan mengalir lagi dengan wajar, sehingga Buntal berhasil menguasai keseimbangannya sepenuhnya, betapapun tubuhnya merasa sangat letih. Tetapi ketika ia membuka matanya, dilihatnya Kiai Danatirta telah mengangkat Arum pada kedua tangannya dan membaringkannya di atas sehelai tikar di sudut bangsal. "Anak ini pingsan," berkata Kiai Danatirta. Meskipun masih agak pening, Buntal pun kemudian mendekatinya. Ditatapnya wajah Arum yang pucat. Matanya terpejam dan bibirnya terkatup rapat-rapat. Perlahan-lahan Kiai Danatirta menggerakkan tangannya. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang ada padanya, maka ia pun segera berhasil membangunkan gadis yang pingsan itu. "Ayah," desisnya. Perlahan-lahan matanya pun terbuka. Yang pertama-tama tampak meskipun agak kabur, adalah wajah ayahnya yang menungguinya. "Bagaimana keadaanmu kini Arum?" bertanya ayahnya. "Baik ayah. Aku merasa sangat letih, tetapi aku merasa segar. Aku agaknya menjadi tidak sadarkan diri sejenak. Namun kini, semuanya rasanya menjadi semakin jernih. Ya Arum, mudah-mudahan kau akan selalu dalam keseimbangan jiwa setelah kau menguasai ilmu itu. Kau tidak boleh kehilangan pengamatan diri, dan justru karena kau memiliki kelebihan, kau akan menjadi Arum yang lain." Arum masih saja tersenyum. Ketika ayahnya meraba keningnya ia berkata, "Aku akan mengingatnya ayah." Buntal yang berjongkok di sisi tikar yang terbentang itu pun menjadi berdebar-debar. Arum yang pucat dan tersenyum itu rasa-rasanya menjadi semakin cerah, tatapan matanya memang menjadi semakin bening. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah, malam itu kedua murid Padepokan Jati Aking itu telah sampai kepada ujung ilmunya. Namun demikian yang mereka kuasai adalah baru sekedar pokok ilmu itu sendiri. Kemungkinan dan perkembangan selanjutnya adalah terserah kepada mereka yang memilikinya, dan tentu sangat tergantung kepada pembawaan pribadi seseorang. Dalam pada itu Buntal masih ingin beristirahat sehari lagi di Padepokan Jati Aking sebelum ia akan menerjunkan diri ke dalam suatu kancah yang akan merupakan suatu pengenalan baru baginya. Salah satu segi kehidupan yang paling dibenci oleh manusia, namun yang selalu terjadi di sepanjang abad. Perang adalah peristiwa yang paling mengerikan. Di dalam perang segala kemungkinan yang keras, kasar dan bahkan kadang-kadang menyerupai tindakan yang buas dan liar, dapat terjadi. Dan hal itu disadari oleh setiap orang. Namun perang masih saja selalu terjadi. Demikianlah yang tanda-tandanya akan terjadi di Surakarta. Pangeran Mangkubumi adalah seseorang yang benci kepada peperangan. Ia sadar bahwa perang berarti kematian dan kepedihan. Perempuan akan kehilangan suaminya, gadis akan kehilangan kekasihnya dan Surakarta akan kehilangan rakyatnya yang paling baik.
Tetapi apakah ia harus duduk termenung merenungi nasib Surakarta yang buruk ini sambil mengutuk peperangan, sedang di seluruh Surakarta rakyat menjadi semakin melarat dan tertindas. Dan Buntal akan turun ke dalam peperangan itu. Ke dalam suatu keadaan yang memungkinkan seseorang membunuh sesama dengan ujung senjata. Buntal, berkata Kiai Danatirta kepada muridnya yang sudah akan meninggalkannya, lakukanlah kewajibanmu. Aku memang sering mendengar tembang rawat-rawat di antara para pertapa di ujung-ujung pegunungan, bahwa tidak ada yang lebih suci daripada mendambakan ketenangan. Tetapi mereka melupakan salah satu wujud daripada kasih antara sesama. Dan itulah yang harus kau lakukan. Melindungi manusia dari ketidakadilan. Bukan sekedar meneriakannya di simpang 4 sambil mengacukan tangan tinggi-tinggi. Tetapi dengan perbuatan yang nyata. Meskipun perbuatan yang nyata itu berupa perang. Dan disinilah kita berdiri. Kadang-kadang kita memang harus melakukan sesuatu yang kita benci. Tetapi kita harus tetap berdiri di atas lembaran hati yang bersih. Buntal menganggukkan kepalanya sambil berdesis, aku mengerti guru. Demikianlah, Buntal pun telah siap meninggalkan padepokan Jati Aking. Jika besok matahari terbit di timur, ia akan berangkat menuju ke padepokan Kiai Sarpasrana yang pernah didatanginya. Namun malam itu, sesuatu tidak dapat dihindarkan dari sudut hatinya. Rasa-rasanya bayangan Arum tidak dapat disingkirkan dari rongga matanya. Dalam keadaan yang khusus itu, Buntal tidak dapat ingkar lagi kepada dirinya sendiri. Ternyata Arum benar-benar telah mencuri hatinya. Betapapun ia mencoba menyembunyikan perasaannya, namun gejolaknya terasa melanda dinding jantung. Tetapi Buntal tidak dapat berbuat banyak selain menekan perasaan itu dalam-dalam. Ia tidak berani menyatakannya kepada siapapun juga. Kepada Arum, dan apalagi kepada Kiai Danatirta. Setiap kali, ia teringat kepada seorang anak muda bangsawan yang bernama Juwiring. Rasa-rasanya Juwiring merupakan batas yang memisahkannya dari Arum. Namun, Buntal masih selalu berusaha berpikir jernih, sehingga ia masih saja berhasil membatasi persoalan itu di dalam dirinya sendiri. Tetapi untuk mengurangi beban yang rasa-rasanya hampir tidak terpikulkan, maka hampir di luar kemauannya sendiri. Buntal melangkah keluar biliknya dan melalui pintu butulan ia menjenguk keluar rumah. Terasa udara yang segar berhembus mengusap wajahnya. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya bintang berkeredipan di langit. Di sudut cakrawala masih tampak segumpal awan yang kelabu. Namun kemudian bergeser ditiup angin malam yang sejuk. Ketika Buntal kemudian melangkah keluar pintu, ia menjadi termangu-mangu. Telinganya yang tajam menangkap desir langkah lembut di belakangnya. Karena itu, maka ia pun berpaling. Arum, Buntal terkejut melihat Arum berdiri termangu-mangu di belakang pintu. Berhasil membatasi persoalan itu di dalam dirinya sendiri. Arum tidak menjawab. Tetapi tampak sekilas cahaya yang berkilat di matanya. Kemudian gadis itu menundukkan kepalanya pula. Buntal melangkah kembali masuk ke dalam rumah. Sejenak keduanya termangu-mangu. Namun kemudian Arum melangkah dan duduk di amben yang besar di ruang belakang itu. Hampir di luar sadarnya Buntal mengikutinya dan duduk di amben itu pula. Beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Rasa-rasanya mereka telah dibatasi oleh perasaan masing-masing yang sukar ditebak. Tetapi tanpa kata-kata, ada sesuatu yang terucapkan. Pada tatapan mata dan sikap mereka yang asing, masing-masing telah mengungkapkan perasaan yang sebenarnya sudah agak lama terpendam di dalam diri. Namun, akhirnya terucapkan juga pertanyaan dari mulut Buntal, kau masih belum tidur Arum? Arum menggeleng lemah. Katanya, aku tidak dapat tidur Kakang. Kenapa? Arum tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Buntal sejenak lalu, terbata-bata ia bertanya, kau jadi pergi besok? Ya Arum. Lama? Aku tidak dapat mengatakan Arum. Tetapi agaknya aku akan berada di dalam medan yang berat. Aku menyadarinya. Arum menunduk semakin dalam. Tetapi terlontar dari bibirnya, jika tugasmu selesai Kakang, aku harap kau segera kembali. Bukankah kau akan kembali ke padepokan ini, dan bukan ke tempat lain? Terasa dada Buntal menjadi berdebar-debar. Sejenak ia justru terbungkam. Namun kemudian terdengar suaranya dalam nada berat dan datar, aku akan kembali ke padepokan ini Arum. Aku adalah anak yang kabur kanginan. Aku tidak mempunyai orang tua lagi, sehingga karena itulah,
maka aku menganggap Kiai Danatirta adalah satu-satunya tempat bagiku untuk berlindung. Arum mengangkat wajahnya. Ditatapnya Buntal sejenak. Namun gadis itu kembali menundukkan kepalanya sambil bergumam lirih, tentu ayah akan senang sekali. Tidak ada pembicaraan lagi di antara mereka. Tetapi kedua hati anak-anak muda itu rasanya telah bersentuhan. Mereka tidak memerlukan kata-kata yang berkepanjangan. Namun mereka masing-masing telah dapat menghayati, apakah yang sebenarnya tersembunyi di balik kediaman itu. Ketika Arum kemudian kembali ke dalam biliknya, maka Buntal pun masuk pula ke dalam biliknya yang terasa sepi. Besok ia akan meninggalkan bilik yang sudah lama dihuninya. Mula-mula bersama Juwiring, namun kemudian sejak Juwiring meninggalkan Jati Aking, ia berada di dalam bilik itu sendiri. Meskipun sejak Juwiring masih ada, ia kadang-kadang berada di dalam bilik itu sendiri jika Juwiring menunggui sawahnya di malam hari, tetapi kesendirian yang dirasakannya kini, adalah perasaan yang mendera pusat hatinya. Tetapi Buntal harus menjelajahinya tanpa dapat menyingkir lagi. Namun dengan demikian, maka hampir semalam suntuk ia sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Hanya sesaat sebelum fajar menyingsing, matanya yang berat itu pun terkatup untuk beberapa lamanya. Buntal terkejut mendengar ayam jantan berkokok di ujung pagi. Tergesa-gesa ia bangkit dan pergi ke pakiwan. Setelah melakukan semua kewajibannya, yang jasmani dan yang rohani, maka ia pun membenahi dirinya. Menyiapkan sebungkus pakaian dan sebilah pedang tergantung di lambung, dan sebilah keris di punggung. Hati-hatilah di perjalanan Buntal, pesan Kiai Danatirta ketika ia mengantar Buntal sampai ke regol halaman. Aku akan selalu berhati-hati guru, sahut Buntal, aku mohon doa dan restu sepanjang perjuanganku yang tidak aku ketahui sampai kapan akan berakhir. Kiai Danatirta tersenyum. Sambil menepuk bahu anak muda itu ia berkata, tetapi perjuangan itu tentu akan ada akhirnya. Bagaimanapun bentuknya. Buntal memandang Kiai Danatirta yang tersenyum itu. Perlahan-lahan ia berkata, mudah-mudahan aku dapat melihat akhir dari perjuangan itu. Dan tiba-tiba saja Arum yang berdiri di sisi ayahnya menyahut, kenapa tidak Kakang? Buntal menarik nafas. Katanya, perjuangan yang akan dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi adalah perjuangan yang keras. Itulah sebabnya maka ada kalanya korban akan berjatuhan. Dan setiap orang di dalam pasukannya, akan menghadapi kemungkinan yang sama. Benar Buntal, potong gurunya, tetapi semua yang akan terjadi, sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika maut memang sudah datang menjemput kita masing-masing, maka kita tidak akan dapat memilih tempat dan waktu. Karena itu, perjuangan adalah arena pengabdian yang tidak lebih berbahaya dari setiap kerja yang kita lakukan, ya guru, sahut Buntal. Namun adalah kewajiban kita untuk berusaha. Dan usaha yang pantas kau lakukan di dalam perjuangan bersenjata adalah berhati-hati dan tidak membanggakan diri sendiri, sekali lagi Buntal mengangguk. Nah pergilah, kami di sini mengharap kedatanganmu kembali. Aku dan juga Arum. Wajah Arum menjadi merah mendengar kata-kata ayahnya. Dan apalagi ketika ayahnya itu meneruskan, aku mendengar pembicaraanmu semalam. Wajah Arum tiba-tiba menjadi semakin tunduk. Sedang Buntal mencoba untuk tersenyum betapapun kecutnya. Akhirnya anak muda itu pun meloncat ke punggung kudanya. Hatinya memang berat untuk meninggalkan Jati Aking, dan terutama Arum dan ayahnya. Tetapi kewajiban rasa-rasanya memang sudah memanggilnya. Sekali-sekali Buntal masih berpaling. Dilihatnya Arum menggerakkan tangannya dan tanpa sesadarnya Buntal pun melambai pula. Tetapi sejenak kemudian, kudanya bagaikan terbang meninggalkan padepokan Jati Aking. Bahkan kemudian meninggalkan Jatisari. Beberapa orang petani yang sudah lama bergaul dengan anak muda itu masih sempat bertanya dari pematang, "Heh, Buntal. Kemana kau sepagi ini?" "Aku baru akan pulang setelah semalam suntuk menunggui air." Buntal memperlambat kudanya. Jawabnya, sekedar melemaskan kaki-kaki kudaku paman. Sudah lama kudaku tidak berlari kencang. Tetapi kau membawa bekal dan senjata? Buntal tersenyum, sekedar kelengkapan jika aku tersesat sampai ke hutan. Petani itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya lagi karena Buntal menjadi semakin jauh, dan kudanya pun sudah mulai berpacu kembali. Sekali-sekali Buntal menengadahkan wajahnya ke langit. Dilihatnya matahari pagi memanjat semakin tinggi. Burung-burung liar berterbangan di atas tanah persawahan yang hijau segar.
Buntal menarik nafas dalam-dalam. Apabila terjadi perang, katanya di dalam hati, maka tanaman yang hijau itu akan lumat diinjak kaki-kaki kuda jika tempat ini menjadi ajang peperangan itu. Tetapi kadang-kadang seperti yang pernah didengarnya, seseorang harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jika seseorang telah berada di dalam keadaan tanpa pilihan, maka hal itu harus dilakukannya. Kuda buntal berpacu semakin cepat. Sebelum matahari sampai ke puncak langit, maka buntal telah menelusur daerah hutan perburuan. Bersambung ke jilid 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.